Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa Markaz Al-Inayah rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum. Sungguh begitu banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang mesti untuk kita syukuri. Mensyukurinya dengan apa? Mensyukurinya dengan hati kita meyakini bahwa semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu datang darinya. Mensyukurinya dengan lisan kita, dengan memperbanyak membaca Alhamdulillah. Mensyukurinya dengan amalan kita, dengan mengamalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah mengaplikasikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam nur. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dengan izin Rabb mereka menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Pemirsa Markaz Al-Inayah, hafizani Allah Ta'ala wa iyyakum. Salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk umat ini adalah sahabat-sahabat yang menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah generasi terbaik umat ini. Inna khairakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Salah satu sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut, yang mesti, yang seharusnya untuk kita teladani, mengetahui peri kehidupan beliau adalah sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Pada kesempatan ini persilahkanlah kami untuk membawakan 10 poin tentang sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, insyaallah. Yang pertama adalah nama beliau secara lengkap. Nama beliau Utsman ibnu Affan ibni Abil As ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abdi Manaf. Beliau lahir di Mekkah, atau dalam versi yang lain di Taif. Lahir 47 tahun sebelum 43. Lahir pada 576 Masehi. Berarti sekitar 5 atau 6 tahun setelah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau lahir 1 Masehi. Kunya beliau adalah Abu Amr. Tapi ketika beliau dikaruniai anak yang bernama Abdullah dari Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikunyai oleh kaum muslimin dengan Abu Abdullah. Poin yang kedua adalah
Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu masuk Islam disebabkan oleh ajakan dan dakwah Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang keempat masuk Islam dari kalangan laki-laki setelah Abu Bakrin, Ali dan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau di masa hidupnya tidak pernah menyembah berhala sekalipun dan tidak pernah meminum khamar sekalipun, baik itu di zaman jahiliyah maupun di zaman keislaman. Poin yang ketiga, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu menikahi Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi Ummu Kulthum bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah beliau dijuluki dengan Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Poin yang keempat, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat yang telah membeli sumur rumah atau sumur Raumah yang lebih dikenal dengan sumur Utsman, sumur yang bersejarah yang terletak di kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumur ini terletak sekitar 3,5 km dari Masjid Nabawi atau 1 km dari Masjid Qiblatain. Sejarahnya adalah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, tidak mendapatkan sumber air kecuali dari sumber air yang berada di sumur seorang Yahudi. Tapi si Yahudi ini tidak ingin memberikan kepada orang-orang air yang ada di dalam sumurnya kecuali dengan bayaran. Lantas Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membeli sumur rumah dengan menjadikan gayungnya bersama gayung-gayung kaum muslimin, maka jaminannya adalah surga. Setelah mendengar itu, sahabat Utsman radhiyallahu anhu seketika mendatangi si Yahudi untuk membeli sumur tersebut. Namun apa yang terjadi? Si Yahudi ini tidak ingin menjual seluruhnya, tapi hanya separuhnya. Utsman pun radhiyallahu anhu sepakat dengan si Yahudi ini. Dengan kesepakatan bahwa si Yahudi satu hari dan di hari berikutnya Utsman. Pada hari di mana giliran Utsman radhiyallahu anhu, beliau memanggil kaum muslimin untuk mengambil air di sumur tersebut. Tetapi ketika giliran si Yahudi ini, hari di mana dia menjual air sumurnya, tidak ada seorang pun yang datang membelinya. Kemudian si Yahudi ini mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, engkau telah merusak hak sumurku." Lantas setelah itu dijuallah seluruh sumur ini, dan Utsman pun menyumbangkan, mensedekahkan, menjadikan amal jariyah sumur tersebut untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian poin yang kelima, Utsman radhiyallahu anhu adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibnu Aufin fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibnu Auf di surga, Sa'd di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah di
di surga. Pemirsa Markas Al-Inayah, as'adani Allah Ta'ala wa iyyakum. Poin yang keenam adalah sahabat Utsman, sahabat termulia ketiga setelah Abu Bakrin dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu syai'an, la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan, la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan, thumma Umar, thumma Utsman, thumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tidak membandingkan seorang pun dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami meninggalkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidaklah membandingkan seorang pun di antaranya. Poin yang ketujuh adalah sahabat Utsman radhiyallahu anhu digelari syahid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakrin dan Umar dan Utsman naik di Uhud. Kemudian bergetarlah Uhud. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Uhud, "Uskun Uhud, diamlah wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu tidaklah kecuali Nabi dan Siddiq dan syahidan, yaitu syahid Umar dan syahid Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhum ajma'in." Poin yang kedelapan, sahabat Utsman radhiyallahu anhu adalah sahabat yang malaikat malu kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring, kemudian keadaan beliau kashifan an fakhidhaihi aw saqaihi, tersingkap kedua paha atau kedua betis beliau. Setelah itu datanglah Abu Bakrin radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk. Lantas Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau masuk dan berbincang dengan beberapa hal. Setelah itu datanglah Umar radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau masuk dan berbincang beberapa hal. Lalu Utsman radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk, dan sebelum diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bergegas untuk memperbaiki posisi duduk beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas memperbaiki pakaian beliau dan duduk dengan baik. Setelah Utsman radhiyallahu anhu pulang, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ketika Abu Bakrin dan Umar datang, engkau biasa-biasa saja, tidak memperbaiki pakaianmu. Tetapi ketika Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu datang, sebelum engkau mengizinkannya, engkau memperbaiki terlebih dahulu pakaian Anda." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah?" Tidakkah aku malu kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya? Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan jamaah sekalian, poin yang kesembilan adalah Utsman radhiyallahu anhu menjabat khalifah, menjabat seorang khalifah setelah meninggalnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di tahun ke-25 Hijriah. Ke-27 Hijriah. Utsman radhiyallahu anhu pada zaman khilafah beliau, manusia semakin banyak masuk Islam, dan Al-Quran pun
dikumpulkan menjadi satu mushaf. Dan poin yang terakhir jamaah sekalian adalah Utsman radhiyallahu anhu. Ya, tadi kita jelaskan poin yang ke-9, beliau menjabat khilafah tahun ke-23 Hijriah, dan beliau menjabat selama 12 tahun. Setelah itu beliau wafat radhiyallahu taala anhu pada tahun ke-35 Hijriah. Ya, beliau wafat di Madinah dan dimakamkan di Baqi', dan juga beliau wafat dalam keadaan syahid sebagaimana kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat yang menggantikan beliau sebagai khalifah adalah seorang sahabat pemuda dan perkasa, pengusung bendera tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Khaybar, dan yang mempersunting putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Insyaallah akan dilanjutkan. Pemirsa Markas Al-Inayah rahimani Allah taala wa iyyakum. Ya, ada 3 faedah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini tentang beliau radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang pertama adalah idola terbaik umat ini, mereka adalah para generasi terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan salah satu idola terbaik adalah sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian faedah yang kedua, seseorang ketika memiliki kekayaan hendaknya digandengkan dengan sifat kedermawanan, yang dengannya hartanya itu menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain dan makhluk yang lainnya, sebagaimana Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir, yang ketiga, perjuangan di dalam hidup ini perlu untuk pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan harta untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Pemirsa Markas Al-Inayah, hafizani Allah taala wa iyyakum. Inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini dengan ceramah yang singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya bersama para nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang kita cintai. Hadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.